Persemaian padi adalah kegiatan menumbuhkan benih padi sebelum ditanam di lahan persawahan. Tujuan dari penyemaian benih adalah untuk mempersiapkan bibit tanaman yang memiliki mutu baik sehingga nantinya dapat tumbuh menjadi tanaman yang baik pula. Pada umumnya, kegiatan persemaian sama di setiap lokasi. Namun perbedaannya terletak pada perlakuan yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan keyakinan petani. Kegiatan persemaian dimulai dengan menyiapkan lahan semai dan benih padi yang sudah direndam semalaman. Pertama, menaburkan benih padi pada lahan semai dengan rata. Kemudian, menaburkan furadan. Ketiga, menaburkan abu sekam pada lahan semai dengan menutupi benih yang sudah disebar. Terakhir, menutup lahan persemaian dengan jerami. Pembajakan dilakukan bertujuan untuk menggemburkan serta memotong rantai pertumbuhan gulma. Pembajakan dilakukan 1 minggu sebelum penanaman. Proses pembajakan lahan yakni dimulai dengan menyiapkan mesin traktor serta mengeceknya terlebih dahulu sebelum digunakan. Kemudian, menghidupkan mesin traktor dan mulai membajak dari pinggir lahan sampai ke tengah. Pembajakan dilakukan dengan teknik spiral pada lahan yang sudah tergenang oleh air. Penanaman dilakukan ketika bibit sudah siap pindah tanam, yakni pada saat berusia 22 hari setelah tanam. Penanaman menerapkan pola tanam jajar legowo 2:1 dengan jarak tanam 40 cm dikali 20 cm kali 10 cm. 40 cm adalah jarak antar jajar legowo. 20 cm adalah jarak antar baris tanaman, sedangkan 10 cm adalah jarak antar tanaman. Pola tanam jajar legowo adalah rekayasa teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah populasi tanaman. Penerapan pola tanam ini mampu menambah kelancaran sirkulasi sinar matahari dan udara di sekeliling tanaman pinggir, sehingga tanaman dapat berfotosintesis. Pemupukan adalah pemberian nutrisi terhadap tanaman agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang. Pupuk yang digunakan pada pemupukan pertama yakni Ponska Plus 175 kg, Urea 25 kg, dan ZA 25 kg. Pemupukan ini dilakukan pada saat tanaman padi berumur 10 hari setelah tanam. Pemupukan kedua dilakukan saat padi berusia 30 hari setelah tanam. Pupuk yang digunakan yakni Ponska Plus 150 kg dan KCL 50 g. Hal pertama sebelum melakukan pemupukan yakni menyiapkan alat dan bahan. Kedua, menyiapkan alas yang akan digunakan untuk mencampur pupuk. Ketiga, menuangkan pupuk Ponska, Urea, dan ZA, lalu menuangkan herbisida Aliplus dan moluskisida Abujo. Keempat, mengaduk semua bahan agar tercampur secara merata. Kelima, letakkan pupuk ke masing-masing wadah untuk disebar. Pupuk disebar di antara jajar legowo yang bertujuan untuk memudahkan petani dalam memberikan pupuk secara mudah dan merata. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan cara menyemprotkan insektisida, fungisida, herbisida, bakterisida, dan moluskisida. Pengendalian hama penyakit bersifat preventif atau pencegahan sebelum serangan. Roguing adalah menghilangkan tanaman tipe simpang sebelum dilakukan roguing saat lahan terlebih dahulu, yakni ketika tanaman memasuki fase pemasakan. Tujuan pemeriksaan untuk mengetahui apakah terdapat tanaman yang menyimpang atau tidak. Jika terdapat tanaman tipe simpang, maka segera dilakukan roguing sebelum dilakukan pemeriksaan ulang kembali. Proses panen adalah tindakan akhir dari sebuah proses penanaman untuk memetik hasil. Pada umumnya, pemanenan dapat dilakukan ketika tanaman sudah dewasa dan terlihat ada perubahan atau menunjukkan ciri-ciri bahwa padi siap untuk dipanen. Proses panen dilakukan dengan memotong batang padi menggunakan sabit. Kemudian, bulir dirontokkan dengan menggunakan mesin perontok padi. Bulir yang sudah rontok dan terkumpul kemudian dimasukkan ke dalam karung dan siap untuk ditimbang.
Penimbangan dilakukan untuk mengetahui berat gabah basah keseluruhan sebelum dijemur. Penimbangan biasanya dilakukan di awal pada saat setelah panen. Penimbangan juga bertujuan untuk mengetahui persentase penyusutan. Biasanya pengepul akan datang langsung ke gudang untuk melakukan penimbangan. Kemudian total hasil penimbangan akan dicatat di buku mitra, yang mana mitra atau pengepul tentunya sudah melakukan kerjasama. Pengeringan atau penjemuran dilakukan ketika gabah baru dipanen dan sudah ditimbang. Penjemuran bertujuan untuk menurunkan kadar air benih padi. Standar kadar air yakni 13%. Jika lebih dari itu, maka perlu dilakukan penjemuran kembali. Proses penjemuran harus rutin, yakni setiap hari. Padi siang harinya dibolak-balik agar kering secara merata. Di sore hari, benih padi digulut kembali untuk ditutup agar tidak terkena hujan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat moisture tester. Pengujian benih sangat praktis karena alat akan mengukur kadar air secara otomatis. Pengukuran kadar air dilakukan pada saat benih dijemur dengan tujuan untuk mengetahui kadar air benih sebelum disimpan. Pengujian daya kecambah adalah mengecambahkan benih pada kondisi yang sesuai dengan tujuan untuk mengetahui kecepatan tumbuh benih, lalu menghitung persentase daya kecambahnya dan mengetahui potensi maksimal benih berkecambah dalam kondisi yang optimal sehingga dapat digunakan untuk menduga mutu benih sebagai bahan utama. Proses pengujian daya kecambah yakni merendam sedikit benih untuk mengetahui benih yang bernas. Setelah itu, benih ditata rapi di atas kertas yang sudah basah sebanyak 100 benih. Kemudian ditutup dengan kertas basah. Selanjutnya, melipat dengan pelan-pelan dan diberi nama sampel. Kemudian, masukkan ke dalam plastik, lalu simpan di tempat sejuk atau kamar mandi. Lalu diamkan selama 5 hari agar benih tumbuh. Setelah 5 hari, cek daya kecambahnya. Jika yang tumbuh sebanyak 90 benih, maka daya kecambah sebesar 95%. PCB, pengambilan contoh benih, adalah proses pengujian benih oleh BPSB atau Badan Pengawas Sertifikasi Benih kepada produsen benih. Contoh atau sampel benih yang diambil kurang lebih sebanyak 30 sampel secara acak yang ditentukan oleh pihak BPSB. Sampel yang sudah terkumpul harus diaduk-aduk agar tercampur secara merata. Tujuan utama dilakukannya PCB atau pengambilan contoh benih untuk mengetahui persentase kemurnian benih, persentase daya kecambah, persentase CVL, dan penentuan kadaluarsa benih. Ketika proses pengujian telah selesai dilaksanakan dan dinyatakan lolos oleh pihak BPSB, maka benih tersebut siap untuk diedarkan. Nantinya, pada kemasan benih akan tercantum label ungu atau benih pokok yang dibuat langsung oleh pihak BPSB. Proses pengemasan terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, yakni mengeluarkan benih dari gudang lalu dimasukkan ke dalam mesin blower. Tujuannya agar benih yang rusak terpisah dengan sendirinya. Kedua, setelah diproses di dalam mesin blower, benih padi yang keluar dari mesin dimasukkan ke dalam plastik kemasan yang telah disiapkan. Ketiga, menimbang benih sesuai berat yakni 10 kg dan 5 kg. Keempat, menjahit produk dengan benang menggunakan mesin, sehingga proses pengemasan ini lebih cepat dengan bantuan tenaga kerja dan mesin. Packing atau pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Pengemasan bertujuan melindungi produk yang ada di dalamnya dan agar produk terlihat lebih bagus, memiliki nilai mutu lebih, serta berfungsi sebagai perangsang atau daya tarik agar diminati oleh para konsumen.